Shalom, puji nama Tuhan, senang berjumpa kembali dalam kebaktian online. Pada kesempatan saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya beri judul Kepo. Mari sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, izinkan Roh Kudus menjamah setiap kami yang mendengarkan dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Saya percaya Tuhan, biarlah hidup kami boleh dirubahkan setelah kami mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar untuk menjadi orang Kristen yang lebih dewasa lagi Tuhan. Saya percaya Tuhan, firman-Mu boleh termeterai dalam hidup kami, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Dan hidup kami boleh dipulihkan. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita membaca dalam Lukas 6 ayat 41 sampai 42. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, puji nama Tuhan, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kepo. Mungkin Anda pernah dikepoin orang, atau mungkin Anda suka ngepoin orang. Kata kepo itu sering kita dengar sehari-hari, dan itu menjadi mungkin kebiasaan buat banyak orang. Nah, saya mencoba mencari tahu sebenarnya arti kata kepo itu apa. Ada yang berkata kepo itu careful, yaitu pedulinya kebangetan. Ada juga kepo itu berasal dari kepo, kayak polisi, kayak polisi. Anda tahu polisi kan kerjanya menginterogasi, memata-matai orang. Nah, orang berkata kepo itu kayak polisi. Nah, satu kali saya pergi ke supermarket, memang beberapa kali saya pernah ke sana, jadi saya tahu orang-orang yang ada di situ. Nah, kebetulan di situ ada satu satpam yang saya belum pernah tahu, kemungkinan dia satpam baru. Nah, menariknya, setiap kali saya pergi ngambil barang, saya mau beli, satpam itu selalu mengikuti saya. Secara nggak langsung, saya tahu dia sedang memata-matai saya. Setiap kali saya mau ngambil barang, dia liatin dari jauh. Saya pindah, dia liatin lagi. Saya jadi merasa risih. Saya pikir, kenapa dia mencurigai saya? Kenapa dia memata-matai saya? Apa mungkin tampang saya? Apa mungkin kelakuan saya? Terus saya mencoba mencari tahu. Saya menghilang, saya lihat dia. Oh, ternyata semua orang juga dilakuin seperti itu. Diperhatiin dari jauh. Nah, menurut saya ini gambaran yang paling cocok buat kepo. Ya enggak? Orang yang sedang kepo itu dia penasaran, dia ingin tahu, bahkan dia ingin memata-matai, menginterogasi kalau bisa orang atau target orang yang mau dikepoin itu. Benar nggak? Nah, kepo itu juga ada yang bilang berasal dari bahasa Inggris, itu singkatan, yaitu knowing every particular object, kepo. Orang yang mau tahu segala sesuatu sampai sedetail mungkin. Tetapi, kata kepo itu ternyata berasal dari bahasa Hokkien, yang berarti orang yang ingin mencampuri urusan orang lain, orang yang bawel, yang ingin tahu segala sesuatu tentang kehidupan orang lain. Misal contoh, Anda pacaran, tiba-tiba ada orang yang nggak gitu deket berkata begini, aku tahu, itu kan bukan pacarmu yang dulu toh, loh kamu sama dulu tuh memang kenapa? Kok tiba-tiba putus, sekarang ganti yang baru. Terus kamu putus berapa lama? Anda mungkin kerja, tiba-tiba teman Anda ngajak bicara, ngobrol, tetapi pembicaranya lama-lama menjurus pertanyaan yang sensitif. Misalnya, gaji kamu berapa sih? Jadi risih nggak sih kalau ditanyain pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Nah, ternyata orang kepo itu bukan hanya ada pada zaman sekarang. Bukan karena nama kepo ngetren terus tiba-tiba bermunculan orang-orang yang suka kepo. Ternyata di dalam Alkitab
ada juga orang yang suka kepo. Saya ingin kasih contoh. Contohnya adalah Petrus. Nah, Petrus satu kali Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan memberi dia mandat untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Dan di situ Tuhan juga berkata, satu hari nanti kalau kamu sudah tua, kamu akan mengulurkan tanganmu dan orang akan mengikat engkau, membawa ke tempat yang engkau tidak kehendaki. Tuhan membicarakan tentang masa depannya, nanti bagaimana nasibnya kalau dia sudah tua, bagaimana dia mati nanti. Nah, tiba-tiba di situ, di dekat situ ada temannya Petrus yang bernama Yohanes. Terus Petrus mulai kepo. Dia berkata, gila Tuhan, dalam bahasa sehari-hari ya, Tuhan ini nasibnya Yohanes seperti apa? Aku juga ingin tahu. Tetapi ini jawab Tuhan Yesus. Saya akan bacakan buat Anda ya. Yohanes 21 ayat 21 sampai 22. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Nah, Tuhan Yesus ketika Petrus mulai kepo, dia tanya tentang nasib temannya, Tuhan Yesus berkata, itu bukan urusanmu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus berkata, jangan kamu suka kepo, itu bukan urusanmu. Urusanmu apa? Gembalakanlah domba-domba yang aku percayakan pada engkau. Ikutlah aku, melayani aku. Jangan kepoin orang lain. Nah, pada kesempatan saya ini, mari kita belajar supaya kita nggak kepo dan bagaimana supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang pertama kita akan belajar, kedewasaan itu pilihan. Mari kita membaca dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Waktu yang lalu saya membagikan firman Tuhan tentang kedewasaan. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Mungkin kalau Anda belum pernah mendengarkan firman Tuhan ini, Anda bisa mungkin melihat di YouTube di video yang sebelumnya. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Karena dewasa dan tua itu belum tentu sejajar. Ada orang yang sudah tua, rambutnya ubanan, umurnya sudah di atas 50, tapi bisa jadi sifatnya masih kekanak-kanakan. Tetapi ada anak muda yang masih muda, tetapi cara berpikirnya dewasa banget, cara mengambil keputusan, cara mengendalikan emosi. Kedewasaan itu adalah sebuah pilihan. Amin. Anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, ayo, mari kita tidak usah nunggu sampai nanti tua, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang penuh dengan kedewasaan, mempunyai sikap kedewasaan. Amin. Orang yang punya kedewasaan, dia bisa mengendalikan emosinya, dia mempunyai cara berpikir yang tepat dalam mengatasi semua masalah, dalam menyikapi semua hal-hal dalam kehidupan ini. Yang percaya boleh katakan amin. Orang yang masih kekanak-kanakan, biasanya anak-anak itu apa? Egois, maunya buat dia semuanya. Kalau dia suka, dia tidak dapat, mungkin dia akan rebut. Kalau dia ingin permen, dia akan dapatkan itu. Anak-anak itu selalu pengennya semuanya untuk dia, benar nggak? Memuaskan egonya dia. Tetapi orang yang dewasa, dia tahu cara berpikir, cara berkehendak, cara menyikapi segala sesuatu. Itulah kedewasaan, itulah pilihan. Amin. Nah, saya mau bagikan buat kita semua, kalau kita masih kekanak-kanakan, ya sifat kita masih suka kepo. Mari kita mau belajar agar kita mempunyai kedewasaan, karena itu adalah pilihan. Amin. Nah, orang kepo itu bisa bermacam-macam. Orang yang kepo itu contoh aja. Anak-anak muda Anda yang baru saja putus dengan pacarmu. Kemungkinan enggak orang jadi kepo? Pasti. Karena mungkin kita akan penasaran dengan berlebihan. Pengen tahu, mantanku itu sekarang nasibnya gimana sih? Tambah menderita atau tambah lebih baik? Kalau tambah menderita ya sudahlah, paling enggak seneng. Syukurin kamu putus sama aku.
Mungkin orang berkata begitu, benar nggak? Nah, sekarang orang kepo tuh nggak usah tanya. Kita bisa namanya stalking. Stalking. Kita bisa lihat update statusnya, kita bisa lihat foto-fotonya, kita bisa lihat komentarnya. Sekarang serba mudah tanpa orang lain tahu, kita bisa kepoin orang. Benar nggak teman-teman semuanya, saudara-saudara kasih? Kita bisa cek dari Instagramnya, kita bisa cek dari statusnya, dari Facebook, dari WhatsApp, dari TikToknya, terserah apapun itu. Tetapi kepo itu gampang. Nah, buat orang yang barusan diputus pacarnya, pasti kita akan kepo, kita akan lihat status dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana pertanyaan saya, kalau dia jadi lebih bahagia, nasibnya jadi lebih bahagia kalau putus sama kamu, apalagi dia saya pasang foto dengan orang lain, pasti hatimu pasti akan apa? Dendam, kecewa, mungkin iri, kok nasibku nggak seperti dia sekarang ini. Ya nggak? Itulah akibat dari kita yang sedang kepo. Nah, apa gunanya kalau Anda kepo dan hasilnya Anda cuman iri, dendam, sakit hati? Nggak ada gunanya. Lebih baik kita nggak usah kepo. Yang boleh percaya katakan amin. Kalau Anda mau kepo lagi, ingat-ingat, hati ini cuma satu. Ngapain kita harus melukai hati kita terus-menerus? Buanglah segala sesuatu. Anak-anak muda yang mungkin saat ini Anda sedang diputus sama pacarmu, cepat move on. Tuhan menyediakan pasangan hidup yang terbaik buat kamu. Ada hal yang terbaik yang Tuhan sudah rancangkan buat hidupmu. Lihatlah sisi yang baiknya. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, orang kepo bisa karena dia ingin membandingkan hidupnya dengan orang lain. Satu kali ada orang yang membandingkan hidupnya. Dia mungkin pekerjaan suaminya nggak sesukses orang lain. Mungkin saat ini sedang mungkin COVID, sedang semuanya kena PHK, usaha nggak bagus. Nah, ada orang yang mulai kepo. Dia mulai cek Facebook, Instagram, lihat foto-foto, bahkan lihat foto mantan pacarnya dulu sebelum nikah. Kok dilihat sudah sukses ya? Kok dilihat usahanya maju, mobilnya bagus, rumahnya mewah. Dari mulai kepo, muncul komunikasi dengan mantan. Muncul namanya apa? Cinta bersemi kembali. Setelah itu kita mulai membanding-bandingkan hidup kita, prestasi suami kita mulai membanding-bandingkan, dan akhirnya disitulah muncul perselingkuhan. Dari berawal dari kepo, saya mendapatkan cerita ini bukan hanya satu, ada banyak kasus dan kejadian di mana orang mulai kepo melalui Instagram, melihat mantannya dan lain sebagainya, membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Dia mulai kepo dan akhirnya terjerumus dalam perselingkuhan. Nah, apa gunanya kalau kita kepo dan akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik? Biarlah saat ini kita mau buang sikap yang nggak baik. Anda harus tahu, Anda harus belajar untuk apa? Mengucap syukur bahwa Tuhan itu memberi yang terbaik buat hidup Anda. Mungkin saat ini belum kelihatannya baik, tetapi Anda harus percaya dan sangat percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik buat hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Mungkin usaha suamimu bukan yang fantastis orang lain. Mungkin saat ini keluargamu sedang ada masalah. Tetapi percayalah, suamimu itu adalah pasangan hidup yang terbaik. Keluargamu itu adalah keluarga yang terbaik yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Stop, berhenti untuk membanding-bandingkan kehidupanmu dengan orang lain. Belajarlah mensyukuri semua berkat yang Tuhan beri. Karena rancangan Tuhan nggak sampai hari ini, sampai masa depan. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terindah. Keluargamu adalah keluarga yang paling bahagia yang Tuhan sudah rancangkan. Tuhan sanggup memulihkan setiap keluarga yang hancur sekalipun. Itulah kuasa nama Tuhan kita. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Nah, terkadang kita suka membanding-bandingkan orang. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Ketika orang sedang tertimpa masalah,
dalam pelayan, contohnya orang teman pelayanmu sedang jatuh dalam dosa, bahkan mungkin itu pendetamu, keluarga pendetanya. Nah, teman-teman, saudara yang saya kasihi, banyak kita suka kepo, karena mungkin itu masih sifat kekanak-kanakan kita. Karena apa sih? Orang takut ketinggalan informasi. Ada sebuah sindrom yang bernama FOMO, Fear of Missing Out. Kita takut ketinggalan informasi, jadi kita ngepoin orang. Kita ingin tahu. Tadi itu namanya kepo. Care-nya pol, kepedulinya kebangetan. Kita ingin tahu segala sesuatu, ujung-ujungnya untuk apa? Ujung-ujungnya untuk gosip. Itu enggak baik. Amsal 13 ayat 3 berkata, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Tuhan berkata, jangan kamu suka gosip. Siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Ayo, mari kita sikapi hidup ini dengan baik. Amin. Setiap orang pasti punya kelemahan. Setiap orang pasti punya kekurangan. Setiap orang bisa jatuh dalam dosa. Bahkan pendeta pun punya kekurangan. Keluarganya pun punya kekurangan. Ayo kita jangan suka kepo membanding-bandingkan. Oh, kalau orang itu jatuh dalam dosa berarti aku selama ini lebih rohani. Buat apa semua itu? Mari kita boleh belajar seperti itu. Yesus berkata pada Petrus, itu bukan urusanmu. Kita nggak perlu ngepoin orang. Karena firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Lukas 6 ayat 41 berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Kadang kita terlalu gampang melihat selumbar aja di mata saudara kita. Selumbar itu apa sih? Jerami, kalau bahasa zaman dahulu, selumbar itu jerami aja yang ada di mata saudara kita bisa kelihatan. Mungkin kiasanya sekarang mungkin Anda keliliben. Ada rambut masuk mata, dari jauh aja Anda bisa lihat. Padahal ada balok di matamu sendiri Anda tidak bisa lihat. Ya kan, setiap kita punya kekurangan. Ayo kita nggak kepoin orang hanya untuk memuasin nafsu kita, ego kita. Tetapi kita mau belajar menjadi orang yang lebih dewasa. Amin. Efesus 4 ayat 22-23 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Mari yuk kita belajar menjadi orang yang dewasa. Kita minta Tuhan Yesus untuk memperbarui roh dan cara berpikir kita. Orang yang dewasa tadi apa? Dia punya cara berpikir yang tepat, menyikapi kehidupan dengan tepat, dia bisa mengendalikan emosinya dengan benar. Mari kita mau belajar. Karena apa? Dewasa itu adalah pilihan. Kalau Anda punya rasa penasaran, rasa ingin tahu yang tinggi, saran saya buat saudara-saudara sekalian, mari kita pergunakan untuk hal yang lebih baik. Yaitu apa? Ayo kita kepoin Alkitab kita. Kita belajar, kita gali, kita mau tahu. Tuhan itu seperti apa sih? Pribadi Yesus seperti apa? Rancangan Tuhan buat hidupku itu seperti apa? Ada banyak janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Kita kepoin sebanyak mungkin tuh firman Tuhan. Sehingga hidup kita boleh diubahkan. Amin. Kalau Anda punya penasaran yang berlebihan, Anda bisa gali sesuatu, hobi yang Anda bisa pergunakan untuk bisa menghasilkan uang, itu akan lebih baik daripada kita ngepoin orang cuma untuk hasilnya gosip, hasilnya kita jadi kecewa, dendam, iri hati. Bahkan ada loh orang yang ngepoin teman sekerjanya, ingin tahu sekarang dia seperti apa, gajinya, kesuksesan orang lain. Mungkin tetangganya dikepoin juga. Dan melihat diri kita yang belum begitu sesukses orang lain, akhirnya kita jadi orang yang stres dan depresi. Melihat kita menjadi orang kok nggak seperti orang lain, kita gagal. Buat apa, Bu? Kepo yang menghasilkan seperti itu. Kita kepoin aja tuh firman Tuhan. Sehingga kita tahu janji-janji Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita semuanya. Yang percaya boleh katakan amin. Yang kedua kita akan belajar, kedewasaan itu peduli, bukan kepo. Kita akan membaca dalam Yohanes 4 ayat 16-19.
Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Nah, kedewasaan itu adalah apa? Peduli, bukan kepo. Saya mencoba mencari tahu apa sih arti kata peduli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata kata peduli itu hampir sama dengan kata kepo. Yaitu arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, bahkan mencampuri urusan orang lain. Loh, hampir sama nggak sama kepo? Hampir sama. Tetapi inilah yang kita akan belajar. Kedewasaan itu adalah peduli, bukan kepo. Yang percaya katakan amin. Nah, satu hari Tuhan Yesus bertemu dengan seorang wanita di tepi sumur. Seorang wanita Samaria itu, Tuhan Yesus bercakap-cakap, Tuhan Yesus berkata tentang air kehidupan. Dan satu kali Tuhan berkata, "Pergilah dan panggillah suamimu, karena kamu sudah punya 5 suami, dan sekarang yang kamu tinggal bersama bukanlah suamimu." Kalau dilihat dalam hal ini, Tuhan Yesus mencampuri tidak urusan wanita ini? Iya, kelihatannya Tuhan Yesus mencampuri urusan wanita ini. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan buat wanita ini, karena dia peduli dengan wanita Samaria ini. Dia tahu wanita Samaria ini, hidupnya, jiwanya haus. Haus karena apa? Dia sudah menikah 5 kali. Di pernikahan yang pertama, dia berpikir dia bisa hidup bahagia, tetapi rupa-rupanya suaminya tidak seperti yang dia harapkan. Mungkin suaminya mukul dia, mungkin suaminya tidak bisa bekerja, dan lain sebagainya. Maka dari itu dia cerai, dan dia berharap pernikahan kedua dia bisa mendapatkan hidup yang lebih baik lagi. Tetapi rupanya wanita ini sudah gonta-ganti 5 suami. Dia berharap pada 5 orang ini, dan dia tidak pernah mendapatkan jawaban. Jiwanya haus. Bahkan dia sekarang tinggal dengan seseorang yang bukan suaminya. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus ada di tepi sumur itu bercakap-cakap dengan wanita ini karena dia tahu, dia peduli dengan kehidupan wanita itu. Pada saat kesempatan saya ini, mari kita boleh punya kedewasaan. Kedewasaan itu adalah apa? Peduli dan bukan kepo. Anak-anak muda yang saya kasihi, kalau orang tua menasihati Anda, menegur Anda, bahkan kalau Anda sedang pacaran sekarang dan orang tua melarang Anda, ketahuilah bahwa orang tua itu sedang peduli buat hidupmu. Mungkin buat Anda berasa, orang tua itu suka nyampurin urusanku. Mama ini mama kepo, papa ini papa kepo, suka mencampurin urusanku. Tetapi ketahuilah, meskipun nasihat itu tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, teguran itu tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, ketahuilah bahwa orang tua itu sedang peduli buat hidupmu. Tidak ada satupun orang tua di dunia ini yang ingin menjerumuskan anaknya. Tidak ada satupun orang tua di dunia ini yang ingin melihat anaknya menikah tidak bahagia. Yang percaya berkatakan amin, orang-orang tua yang mendengarkan saat ini. Semua orang tua ingin melihat anaknya bahagia ketika menikah nanti. Semua orang tua ingin melihat anaknya mendapat pasangan hidup yang terbaik. Dan itu doa saya juga buat semua yang mendengarkan. Kita boleh menikah dengan bahagia. Kenapa orang tua melarang anak-anaknya? Kenapa orang menegur, menasihati? Karena dia sudah pernah menjalani pernikahan. Dan mungkin orang yang sedang mendekati Anda, mungkin pacarmu yang sekarang bukan orang yang tepat dalam pernikahanmu. Bukan orang yang tepat untuk menjadi pendamping dalam kehidupanmu kalau Anda menikah nanti. Karena mereka sudah tahu karakter-karakter seperti apa. Makanya mereka melarang, mungkin menasihati, menegur kamu karena mereka peduli. Maka dari itu anak-anak muda yang mendengarkan saat ini, mari berterima kasih, mengucap syukur kalau masih punya orang tua yang peduli, yang menyayangi hidupmu. Banyak orang yang sudah tidak peduli, mau jadi apa, terserah. Kalau orang tua masih menasihati, menegur, melarang, berarti Anda harus mengucap syukur.
Saudara terkasih, kalau hari-hari ini Anda melihat orang sedang mungkin jatuh dalam dosa, mungkin punya kekurangan, punya masalah, mari kita bukan jadi orang yang suka kepo dan berakhir hanya untuk jadi gosip. Tetapi biarlah kita mempunyai kedewasaan yang percaya, katakan amin. Kita boleh menjadi orang yang peduli. Bukan mintanya dilayani, tapi melayani. Amin. Kalau Anda melihat temanmu sedang dalam masalah, mari kita menjadi orang yang peduli. Hal yang paling mudah Anda bisa lakukan adalah apa? Berdoalah buat mereka, sehingga mereka boleh keluar dari masalah. Itu adalah salah satu bentuk kepedulian. Kita berdoa. Kalau mereka mau share masalahnya dengan Anda, mungkin Anda bisa berkata, ayo, kalau berdoa aja tidak cukup, aku mau berpuasa bersama dengan kau, sehingga kamu boleh mengalami terobosan, mujizat, sampai kamu mendapatkan jawaban. Ayo, jadilah anak-anak Tuhan yang peduli, bukan kepo. Karena apa? Dewasa itu adalah pilihan. Yang ketiga dan yang terakhir, kedewasaan itulah bijaksana dalam menyikapi orang yang suka kepo pada kita, atau kepoers. Mari kita membaca dalam Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, kita tidak akan bisa menghilangkan orang yang suka kepo kepada kita. Akan ada banyak. Bahkan Anda tidur sekalipun, orang bisa ngepoin Anda. Orang bisa cek status Anda, Instagram Anda. Dimanapun mereka bisa ngepoin Anda. Anda tidak akan bisa menghilangkan mereka. Anda tidak akan bisa mengontrol mereka untuk tidak kepo pada kita. Bahkan dari dulu pun, orang sudah ada yang kepo. Contohnya Petrus tadi, Tuhan sampai berkata, itu bukan urusanmu. Nah, bagaimana ketika kita bertemu dengan orang dan orang itu bertanya ke pertanyaan yang lama-lama menjadi kepo. Nah, biarlah pada firman Tuhan yang tadi kita baca, Yakobus 1 ayat 5, kita boleh minta hikmat Tuhan. Kalau orang mungkin sedang kepo sama Anda bisa mungkin mengalihkan pembicaraan mungkin, atau mungkin Anda bisa tanya balik, misalnya pertanyaan lama-lama menjurumus, gajimu berapa? Mungkin Anda bisa tanya kembali, lah memang gajimu berapa? Ya kan? Mintalah hikmat. Orang yang dewasa, dia bisa mengendalikan emosi. Ketika orang itu mulai kepo, kita bisa dengan tenang, kita bisa penuh dengan hikmat, kita bisa menjawab. Orang akan melihat, wow, ini orang luar biasa. Ya enggak? Satu lagi saya akan katakan pada Anda. Kenapa sih orang suka kepo kepada kita? Cobalah lihat sisi baiknya. Mungkin orang sedang kepo kepada kita, karena dia mungkin mengagumi kita. Yang percaya katakan amin. Mungkin orang itu melihat kita sebagai seorang role model. Sebuah contoh yang baik, yang mereka ingin belajar. Oh, bagaimana sih menjadi orang yang dewasa, menyikapi kehidupan, bagaimana menjadi orang yang bisa mengendalikan emosi, tingkah lakunya. Dia ingin belajar, makanya dia mengepoin kita. Ya enggak? Kita lihat dari sisi baiknya. Amin. Mari kita belajar menjadi apa? Orang yang dewasa. Orang yang dewasa itu enggak kepoan, tetapi peduli, yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mengambil keputusan untuk tidak kepo, tetapi kami boleh belajar untuk menjadi orang yang peduli. Tidak dilayani, tapi kami belajar untuk melayani. Kami belajar untuk mendoakan teman-teman kami, sehingga mereka boleh keluar dari masalah mereka Tuhan. Kau belajar untuk tidak membandingkan hidup kami dengan orang lain. Kami belajar Tuhan menggunakan rasa penasaran kami, keinginan tahu kami untuk hal yang lebih baik, yaitu untuk belajar menggali tentang firman-Mu, tentang janji-janji-Mu, untuk lebih mengenal lagi pribadi-Mu Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan menjadi pemenang dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami boleh lebih tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup memulihkan setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Mari sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Untuk terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami punya iman yang sama seperti 2000 tahun lalu Tuhan, Tuhan mengadakan perjamuan kudus dengan murid-murid-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami hidupnya Yesus. Kami boleh mengalami setiap janji-janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskan hidup kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat tubuh Yesus ini tinggi-tinggi. Dan inilah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia rela mati buat kita semua. Tubuhnya tercabik-cabik. Dia berkorban untuk saya dan saudara sehingga kita boleh mengalami hidupnya Yesus. Mari kita akan ucapkan bersama-sama janji firman Tuhan ini, kita akan deklarasikan, kita boleh imani, itu boleh terjadi dalam hidup saya dan saudara. Mari ikuti dengan saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang telah dilukai, tubuhmu yang hancur karena aku. Firman berkata bahwa oleh pilu Yesus aku sudah sembuh. Sesungguhnya sakit penyakit yang ada di tubuhku dan semua kesengsaraan dalam hidupku telah Engkau ambil dan Engkau tanggung di tubuhmu sendiri. Tidak ada sisanya. Aku percaya mulai saat ini firman-Mu harus terjadi, karena Engkau telah mengatakannya dan Engkau juga akan melakukannya. Sekarang aku terima korban tubuh-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat darah Yesus ini tinggi-tinggi. Cawan yang berisi darah Yesus ini, inilah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bilu-bilunya yang keluar dari sekujur tubuhnya. Firman Tuhan berkata bahwa Dia telah menanggung segala kelemahan kita. Oleh bilu darah Yesus kita boleh disembuhkan. Ada banyak janji-janji yang dimeteraikan dalam persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Mari sekali lagi kita akan ucapkan bersama-sama dan kita boleh deklarasikan dan kita imani. Mari ikuti dengan saya. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah dari sekujur tubuh-Mu untuk aku. Firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dari dosa, kesalahan, pelanggaran, dan pemberontakanku. Dengan darah-Mu, darah Yesus Kristus, Engkau menebus aku dari cara hidupku yang sia-sia, yang aku warisi dari nenek moyangku. Dengan darah-Mu, darah Yesus Kristus, Engkau telah menebus aku dari segala kutuk. Kutuk atas tanah, kutuk karena penyembahan berhala, kutuk turunan dari nenek moyangku, kutuk kemiskinan, kutuk kemalasan, kutuk pengangguran, kutuk kebodohan, kutuk mengembara, kutuk dihina orang, kutuk ditipu orang, kutuk perceraian, kutuk perzinahan, kutuk percekcokan, kutuk dililit hutang, kutuk dikuasai penyakit, kutuk dikuasai masalah, kutuk dikuasai kegagalan. Semua kutuk dalam hidupku sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Kalau kami boleh belajar tentang kepo Tuhan, kami boleh belajar untuk menjadi orang yang lebih dewasa Tuhan dalam menyikapi kehidupan kami. Karena dewasa itu adalah pilihan kami Tuhan. Kami boleh belajar untuk menjadi orang yang peduli, bukan orang yang kepo Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya percaya Tuhan kalau ada anak-anak-Mu yang sakit pada saat ini Tuhan, bila darah Yesus yang telah menyatu dengan tubuh kami Tuhan, dengan darah kami membenarkan organ-organ tubuh kami, membenarkan saraf-saraf kami, oleh pilu darah Yesus, kesembuhan itu boleh diterima oleh anak-anak-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus, yang mengalami kegagalan, yang mengalami letih, lesu, dan beban berat, boleh mengalami kelegaan di dalam nama Yesus. Yang mendapatkan jalan buntu, boleh mendapatkan jawaban. Pintu-pintu berkat, kasih karunia boleh dibukakan buat mereka semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.